Saudara-saudara sekalian, topik utamanya malam ini adalah sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada waktu malam setelah bangun tidur. Ini juga dinamakan sholat qiyamul lail. Qiyamul lail maknanya bangun malam untuk beribadah. Qiyamul lail, bangun untuk beribadah. Jadi tak semestinya dipimpin di masjid, tidak. Mau setiap malam di rumah itu lebih baik. Ya kalau ada qiyamul lail di masjid itu sebagai latihan sekali-sekali, ya kan? Tapi sebetulnya sholat tahajud ini dikerjakan di rumah setiap malam. Masalahnya bukan waktu siang, Pak. Waktu orang semua sedang tidur, sedap-sedapnya tidur, suruh bangun untuk sholat. Itu dia. Maka di antara sekian banyak sholat sunat malam, yang paling utama yaitu sholat sunat tahajud, dan itu dimasukkan dalam Al-Quran. Kalau sholat yang lain tidak dimasukkan sepenuhnya dalam Al-Quran, tapi sholat tahajud ini daripada awal-awal sudah dimasukkan dalam Al-Quran. Bahkan baginda Rasul mendirikan sholat tahajud itu daripada mula menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat fardu 5 waktu dikuat-kuasakan. Sebab sholat 5 waktu, sembahyang fardu 5 waktu itu dikuat-kuasakan setelah baginda Rasul pulang daripada Isra Mi'raj, ya kan? Sebelum itu Nabi sembahyang apa? Sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam. Itulah dia sholat tahajud. Bagi baginda Rasul hukumnya wajib. Saudara-saudara sekalian, waktu sholat tahajud ialah sesudah sholat isya. Artinya apa? Kalau belum sholat isya tak boleh sholat tahajud awal sangat. Ya kan, kadang-kadang ada orang melambatkan sholat isya kan, maka sholat isya barulah kita boleh sholat tahajud. Tapi yang termasuk sampai akhir waktunya sebelum masuk waktu subuh, ya kan? Selagi belum masuk waktu subuh masih ada waktu sholat tahajud. Waktu yang paling afdal ialah sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir ini kira-kira jam 4 Singapore time. Kalau di Indonesia jam 3, ya kan? Di sini jam 4 itu yang paling utama. Memang sedang dibukanya pintu rahmat, ya. Pintu mustajab, sangat mustajab, dan itu setiap malam. Bukan hanya malam Jumat saja, bukan. Setiap malam memang ada waktu yang istijabah, yang sangat dimakbul kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam yang akhir. Sedekat-dekat hamba kepada Rabb-nya ialah waktu sepertiga malam yang akhir. Itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kamu termasuk golongan orang-orang yang ahli zikir, maka saat itulah kamu kerjakan. Zikir ini ingat kepada Allah.
lebih umum zikir daripada bacaan-bacaan seperti membaca Al-Quran itu pun zikir juga, ya kan? Ingat Allah. Kalau kita baca Quran tak ingat Allah, bagaimana? Jadi semua zikir, membaca Al-Asma'ul Husna atau salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, zikir juga. Tapi afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu paling utama zikir, yaitu bacaan ucapan la ilaha illallah. Betul tak? Semua dah tahu. Cuma zikir kepada Allah Subhanahu. Saudara-saudara sekalian, ingat ya, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah ayat dalam surah Al-Isra ayat ke berapa? 79 ini. Kalau sembahyang yang lain mana? Maka itulah, fahami ini ayat. Dan sebagian malam hendaklah kamu bangun untuk sholat tahajud sebagai sunat tambahan. Sebagai sunat tambahan, ada yang menerjemahkan sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga atau mudah-mudahan Tuhanmu akan menempatkan kamu dengan kedudukan yang terpuji. Disebut maqam mahmuda. Maqam mahmuda ini, tempat yang terpuji ini, Pak, yaitu 4 golongan yang akan mendapat 4 maqam ini. Yang pertama, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. 4. Pertama, minan nabiyyin, para nabi, itu maqam yang terpuji. Was-siddiqin, itu orang yang siddiq, yaitu para sahabat, dan itu ya, para sahabat. Wasyuhada, yang ketiga, ini orang yang mati syahid fi sabilillah fid dunya wal akhirah. Dan yang terakhir, ini mungkin kita dapat was-shalihin, grup ataupun golongan orang-orang yang saleh. Kalau perempuan saleh, ini kita ada bagiannya, akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada. Di mana? Di surga. Surga. Jadi apabila dalam ayat ini mengatakan asa, ini Allah Ta'ala yang mengatakan asa, bukan kita. Asa, mudah-mudahan, maknanya pasti dapat punya. Kalau kita mengatakan mudah-mudahan, itu merupakan permohonan kepada Allah, ya kan? Tapi kalau Allah Ta'ala mengatakan asa, dapat. Allah mengatakan asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan kamu mendapat
kedudukan yang terpuji, insya Allah datang. Tapi betul-betul mendirikan sholat tahajud itu dengan ridha, dengan ikhlas dan khusyuk awal. Lihat saja Pak, bagi orang-orang yang ahli mendirikan sholat tahajud, pada saat dia mengakhiri hayatnya, husnul khatimah, tenang, waktu, hari dan waktunya Allah Ta'ala pilihkan yang terbaik. Karomah. Itulah saudara-saudara sekalian, usahakan sedaya upaya dalam hidup ini kita mendirikan sholat tahajud. Cuma masalahnya kita ya waktu tidur sedap-sedapnya tidur, ya kan? Ya maaf saja ada yang ngorok, mendengkur, suruh bangun pula. Bukan semua orang boleh Pak, tapi bagi orang dah biasa tak ada masalah. Kalau kita tak biasa, coba-coba dulu, bertahap, ya bertahap. Tak bisa jam 4 Pak Ustadz, saya mengatakan ini waktu mulai yang terbaik. Kalau nak bangun jam 4:30, ya boleh. Kalau besoknya kerja mana boleh bangun jam 4 kan? Kecuali kalau malamnya malam holiday bisa. Atau pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat mungkin. Ya kalau jam 4:30 sudah bagus sekali. Tak boleh juga Ustaz ngantuk. Oke, tak boleh juga. Cobalah jam 5, ya, insya Allah. Jam 5 itu dipotong pergi beli air, tinggal berapa? Dan sebaik-baiknya bangun tidur jemaah minum dulu. Kalau ada minum air suam-suam untuk menjaga kesehatan, siapkan di bilik air. Ya walaupun tak suam asalkan air putih. Baca sholawat, insya Allah senantiasa sehat. Jangan langsung minum kopi Pak ya. Air putih dulu. Habis itu pergi bilik air dan mandi. Mandi waktu itu menunjang kesehatan. Silakan. Dan awet muda. Walaupun dah umurnya sekian tahun, nampaknya nampak berseri lagi, macam muda. Pasal apa? Bangun terus dia minum dan mandi. Mandi pada waktu itu memanglah menunjang kesehatan. Silakan. Habis itu baru kita sholat apa? Tahajud. Berapa rakaat? Yang terbaik 8 rakaat. Dikerjakan dua-dua, matna. Salatul lail matna. Riwayat Imam Muslim. Sembahyang malam itu sebaik-baiknya dikerjakan dua. Jadi kalau 8 rakaat bermakna 4 salam. Usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allah usulkan, masukkan dalam hatinya niat, aku mendirikan sholat sunat tahajud 2 rakaat kali. Habis itu baca doa kita, baca al-fatihah. Setelah waktu baca amin, bayangkan maknanya, ya. Kemudian membaca al-kafir, surah al-kafirun, semua dihafal. Qul ya ayyuhal kafir. Itu saja. Ruku, i'tidal, sujud. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, Allah Akbar, berdiri masuk rakaat yang kedua. Langsung baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, itu sekali saja. Ya kan? Dan ruku,
I'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai. Artinya apa? Dalam bangun lagi. Usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau kita sudah pun mahir, tak baca usolli tak apa-apa. Yang penting senantiasa ingat bahwa kita sholat sunat tahajud. Allahu Akbar. Hatinya niatkan aku sholat sunat tahajud. Betul tak? Langsung Fatihah. Tak usah baca doa iftitah lagi. Yang pertama saja ada doa iftitahnya. Langsung Fatihah. Surahnya sama Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surah apa? Al-Ikhlas, semua itu saja sampai 8. Tengok jam, ini tak boleh. Jam tak boleh cukup waktu. Oke, bikin 6. Boleh apa tidak? Boleh. Tengok, kita lambat bangun sih. Oke, 4 saja. Bermain mana 2 salah saja. Boleh apa tidak? Boleh. 4 pun sebelum salah. Terlalu lambat kan? Sekurang-kurangnya berapa? 2 rakaat. Sallu bil lail walau bi rakaatain. Salatlah kamu waktu malam walaupun hanya 2 rakaat. Maksudnya terlalu penting. Walau bi rakaatain itu terlalu penting. Sekalipun kamu hanya 2 rakaat, jangan langsung tak sembahyang, langsung tak bangun. Itu tak dikasih oleh Allah. Kalau mendapat makom yang terpuji yang tadi itu, bangun malam. Tapi kalau 2 rakaat itu sekali-sekali oke lah. Jangan tiap malam kata Ustaz cuma ada 2 rakaat. Bukan digalakkan 2 rakaat itu, bukan ya. Yang sempurna berapa? 8 rakaat, tak salah. Kalau 2 rakaat itu kelas kambing lah gitu. Begitu. Bukan digalakkan 2 rakaat, tidak. Yang digalakkan 8 atau paling tidak 6 rakaat. Setelah itu apa yang buat? Ada zikir. Dalam kitab ini kan ada. Kitab amal rutin ini penting, lengkap semuanya. Dalam kitab rutin application juga ada kan?